يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal perbuatan manusia itu untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yasfaq. Dan jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor, janganlah berkata-kata keji, dan janganlah berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Dan jika seseorang ada yang mencacinya atau mengajak bertengkar, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam tangannya, lahuluku fammis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari aroma minyak kasturi. Liswaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha shaumihi. Apabila ia berbuka maka ia akan mendapatkan kebahagiaan, dan apabila ia bertemu kelak nanti dengan Tuhannya, ia akan mendapatkan kebahagiaan. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis qudsi ini ada 4 keutamaan ibadah puasa. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas ibadah puasa seseorang dengan balasan yang istimewa. Tidak hanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat sampai tak terbatas. Itu disebabkan karena perjuangannya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan meninggalkan syahwatnya. Kemudian yang kedua, ikhwat iman, keutamaan ibadah puasa itu adalah bahwa puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah tameng yang akan menjaga seorang hamba dari dosa-dosa dan menjaga dari siksa api neraka. Oleh karena itu, ikhwatu iman, orang yang berpuasa wajib menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ia harus menjauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berkata kotor, tidak berkata keji, dan tidak berteriak-teriak. Dan kemudian kalau ada orang yang mencacinya, kalau ada orang yang mengajak bertengkar, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dengan puasanya itu ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ia berpuasa, tetapi ia tidak bisa menjaga lisannya dari berkata dusta, dari ghibah, fitnah, dan namimah. Ia berpuasa, tetapi ia tidak bisa menjaga pandangannya, tidak bisa menjaga pendengarannya, tidak bisa menjaga hati dan pikirannya dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwatu iman,
keutamaan ibadah puasa adalah sungguh bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada minyak kasturi. Kalaulah di dunia mulut orang yang berpuasa ada rasa bau yang tidak sedap karena uap dari perut yang kosong, maka di akhirat nanti mulut orang yang berpuasa itu akan lebih harum daripada minyak kasturi. Kemudian yang keempat, ikhwatu iman, keutamaan ibadah puasa itu bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan kebahagiaan ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang kecuali oleh orang yang berpuasa ketika dia menahan dirinya dari tidak makan, tidak minum, dan menahan syahwatnya. Lalu tibalah waktunya untuk berbuka, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Ia akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Begitu pula ketika ia bertemu dengan Tuhannya, meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita di dunia bertemu dengan seseorang yang kita cintai, baik itu orang tua, baik itu pasangan kita, atau anak kita, saudara-saudara, sahabat, teman-teman, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Lalu bagaimana kalau kita bertemu dengan Sang Kholik yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita? Tentu saja kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian 4 keutamaan ibadah puasa. Semoga kita semua dapat meraihnya di bulan Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.